lagi dengan Mama Cia. Hari ini kami mau masak apa? Karina mau masak soto ayam. Bahan-bahannya yang pertama adalah jahe setengah sampai 1 ruas jari, kemudian lengkuas 1 ruas jari, kunyit 1 ruas jari, bawang putih dan bawang merah masing-masing 6 siung, kemudian kemiri 4 siung, kemudian daun jeruk dan daun salam masing-masing 6 lembar, kemudian serai boleh 1 atau 2 batang, tambah lagi garam dan lada sedikit aja guys. Dan daun bawang jangan lupa untuk nanti terakhir, dan ditambah jeruk limau atau jeruk nipis, kemudian bawang goreng, lalu jangan lupa minyak goreng dan air tentunya, kemudian toge silakan terserah ukurannya, kemudian ayam, saya pakainya tulangan ayam ya guys, sekitar 3/4 kilo. Dan ini udah cukup menurut saya, karena nanti kalau banyak dagingnya itu lebih enak, dan sotonya juga karena tulangan ayam jadi dia lebih sedap. Dan jangan lupa sedikit penyedap rasa, saya pakainya Royco kaldu rasa jamur. Demikian guys, yang tahap yang pertama adalah haluskan semua bumbu-bumbu dapur yang tadi, yaitu kunyit, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas. Ini dihaluskan saja guys. Lalu ladanya sedikit saja guys, supaya jangan terlalu pedas. Dan juga guys, jangan lupa garam. Oke guys, selanjutnya bumbu-bumbu yang tadi saya sebutkan tersebut diulek ya guys sampai halus, kecuali lengkuas dengan serai cukup digeprek-geprek saja, jadinya halus seperti ini guys. Lalu kita mau memasak, nyalakan kompor seperti biasa, tuang minyak gorengnya. Minyak gorengnya mungkin 5 sendok guys. Tunggu sampai panas. Kita akan siapkan bumbu-bumbunya untuk ditumis dulu. Guys, menurut saya masak itu bukan hobi yang terlalu hobi ya guys, tapi keharusan. Dan ibu-ibu atau gadis-gadis yang mungkin saat ini belum suka masak, mungkin bisa dimulai dengan masak-masak yang mudah-mudah dulu ya guys. Lalu, nah ini sebenarnya termasuk yang mudah guys, soalnya bumbu-bumbunya itu kan gak susah ya, cukup ke tukang sayur aja. Pasti semuanya bisa didapatkan di tukang sayur langganan. Kalau mau rajin boleh ke pasar. Nah, kalau sudah panas, kita tumis bersama-sama dengan serai dan lengkuas tadi guys. Oke guys, setelah ditumis bumbu-bumbunya, kita akan memasak sotonya guys. Masukkan air di panci. Biasanya ya 1/3 panci dulu guys, atau setengah panci silakan. Kemudian tuangkan bumbu yang tadi sudah ditumis. Bumbu sotonya masukin aja guys, seperti ini guys. Seperti tadi saya bilang, menumisnya itu nggak usah sampai terlalu matang, yang penting sampai wangi aja. Karena nanti untuk matangnya nanti akan dimatangkan ketika kita memasak sotonya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ayamnya
semuanya guys. Kita masukkan semuanya aja langsung guys. Tipsnya dia akan matang dengan sempurna kalau dari awal kita sudah masak dagingnya seperti ini. Bahan-bahan lainnya seperti toge kita masukkan terakhir guys setelah dia udah mematang, karena kita tidak ingin togenya itu menjadi layu setelah dimasukkan, dan dia karena cepat matang jangan langsung dimasukkan ya guys. Lalu setelah itu masukkan daun salam sama daun jeruknya. Tadi waktu kita ngulek bumbu kita sudah memakai garam. Yang perlu kita tambahkan nanti adalah gula, bawang goreng dengan kaldu, tetapi itu dimasukkannya agak setelah terakhir ya guys. Jangan lupa tomatnya juga kita siapkan. Tomat kita siapkan guys, diiris-iris saja. Dia juga termasuk yang terakhir karena tomat termasuk yang cepat layu. Memasak ayam kalau direbus seperti ini sebenarnya cepat matang ya guys. Jadi sebenarnya dia tidak perlu sampai lodoh atau terlalu matang. Oh iya, untuk soto sebenarnya juga bisa pakai soun guys. Cuman saya pernah bikin, cuma karena pakai soun itu saya biasanya kan langsung dimasukin sounnya. Jadi dia akan terlalu lembek kalau misalnya kita untuk makan malam. Jadi sebaiknya sounnya itu dipisah. Cuma guys, kalau sounnya dipisah, setiap Anda mau makan itu mesti dipanaskan dulu sotonya supaya dia kalau air yang sotonya nggak panas pasti sounnya nggak akan lembek. Demikian. Kita tunggu guys dia sampai mendidih guys, dan sampai lembut seperti ini. Kita tunggu saja, kemudian bahan-bahan ini baru dimasukkan. Demikian, kita tunggu selanjutnya guys. Setelah menggolak seperti ini guys, udah bisa dimasukkan gula ya guys sebagai penyedarnya. Cukup 1 sendok guys, 1 sendok peres aja. Karena garam dengan gula itu jadinya adalah gurih. Saya mau kasih tips buat ibu-ibu dan para wanita untuk menyimpan bumbu dapur. Itu saya punya pengalaman waktu tinggal di Australia. Bumbu dapur seperti jahe, lengkuas, kunyit itu biasanya, dan daun salam, daun jeruk, serai itu biasanya saya simpan di dalam freezer guys. Jadi saya bersihkan, saya masukkan di dalam freezer. Termasuk cabai, karena kalau di Australia cabai itu kan susah ya belinya, kita mesti ke Asian Market. Biasanya cabainya udah saya masukin ke Tupperware, saya masukin ke dalam freezer. Itu awetnya bisa berbulan-bulan guys. Dan saya kalau untuk bawang putih, bawang merah sebaiknya sering-sering dijemur. Kalau misalnya stoknya banyak, sering dijemur di bawah sinar matahari, itu bisa membuat lebih awet guys. Sudah, garamnya sudah dimasukkan seperti ini. Selanjutnya adalah kita pastikan saja ini dagingnya sudah matang. Biasanya ciri-ciri daging ayam sudah matang itu sudah kalau kita pencet dia sudah agak lembek. Nah, nanti tunggu beberapa saat untuk memasukkan sayur-sayurannya. Kita bisa masukkan mungkin kita bisa masukkan sayur-sayurannya terlebih dahulu yaitu ini toge guys. Kita masukkan toge seperti ini.
togenya kalau menurut saya saja, silakan kalau sukanya banyak. Kalau saya sih suka-suka aja banyak guys. Kemudian jangan lupa daun bawang, dan tadi daun bawangnya 2 atau 3 batang. Dan taruh di situ. Dikasih daun seledri. Dan juga tomat guys. Masukkan juga tomatnya. Oke, kita masukkan. Panas. Nanti kena bakar tangannya. Ada coba. Ih, panas itu. Ya beginilah guys ya, kalau sama anak-anak gini guys. Kita masukkan daun bawang dan seledrinya guys. Juga tomatnya guys. Ada juga Ada tomat. masukkan tomat 1. Masukkan. Oh, jangan kena pancinya. Beginilah guys, tuh seperti itulah. Mau juga nak. Satu lagi. Nah, masukkan guys. Udah ya guys, cukup ya masukinnya ya. Ya, udah cukup, nggak usah semuanya. Yang belum dimasukkan adalah bawang goreng. Bawang goreng itu kita masukkan terakhir. Oh, sama kaldu juga kita masukkan terakhir. Saya mau kasih tips untuk kaldu yang instan seperti ini guys. Jangan dimasukkan pada saat kita masih memasak. Jadi setelah sudah mau selesai dan sudah berhenti, baru kita matikan, baru kita masukkan kaldunya. Kenapa? Karena kan kaldunya itu bahan kimia ya guys. Jadi supaya dia tidak menghasilkan zat-zat lainnya dan menjaganya, disarankan untuk memasukkannya di terakhir. Sama seperti kalau kita masak mie instan juga seperti itu ya guys. Bumbu dimasukkan terakhir setelah kita mau angkat. Membuat jadi lezat. Oke guys, karena ini udah mau mateng, kita masukkan kaldunya. Mama, dadah. Kaldunya segini aja guys, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita bersama-sama. Awas sayang, awas jatuh. Oke, tambahin lagi sedikit guys. Juga. Hati-hati deh. Ya, iya. Ya, udah sayang, udah. Tangannya kena. Oke guys, ini udah mau mateng. Kita biarkan saja. Dan terakhir nanti pada saat penyajiannya kita masukkan daun bawang. Demikian guys. Nanti kita sajikan ya guys. Oke guys, ini udah hampir mateng guys. Kita sudah lihat di sini sudah hampir mateng. Kita bisa koreksi rasanya ya guys, kalau kurang-kurang apa. Oke, kurang sedikit garam, tambahin saja sekitar setengah sendok guys. Oke, juga sedikit penyedap. Itu udah, kita udah selesai ya guys. Kita matikan saja. Kita matikan guys. Ini kita bisa taruh di sini.
Demikian guys. Lalu kita kasih tomat di atasnya. Juga perasan jeruk nipis guys. Seperti ini. Kasih tomat dan bawang goreng, jangan lupa guys. Bawang goreng sebagai bikin enak gurih, juga dia bikin wangi guys. Jadi kayak kita bikin sop, kalau dikasih bawang goreng atau soto dia wangi sekali guys. Kita beri hiasan. Oke, this is it, soto ala Mama Cia. Silakan dicicipi. Dan anak saya Karina. Oke guys, sampai jumpa. Sini. Sampai jumpa guys. Tetap klik subscribe, komen, dan share. Kuntingnya. Ini kunting ada panas banget.